Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Diatu Soliha dengan NPM 230820101126 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Listia Maita Rahma dengan NPM 23033010113. Saya dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Jainal Pratama dengan NPM 23082010156 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Kelvin Bintang Samudra Haryanto, NPM 230820101194 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan berdiskusi seputar kebudayaan Islam yang ada di masing-masing daerah. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih, eh, setelah panen itu ada yang namanya sedekah bumi. Oh, apa itu segabung? Apa itu? Itu kayak gimana ya, Kak, setengah bumi itu? Saya baru dengar gitu aku. Oh, jadi kalau di Gresik ini bilangnya itu rebokasan atau rebupungkasan. Itu semacam upacara adat yang dilakukan di hari Rabu terakhir setelah bulan Safar. Nah, tujuannya sendiri itu dilakukannya untuk sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui bumi dengan hasil berupa yang dari bumi juga. Contohnya seperti panen, padi, jagung, dan lain-lain. Tapi ada juga nih yang bilang kalau sedekah bumi itu diperuntukkan untuk menolak bala atau menjauhkan diri dari musibah. Kan kalau kita yang melihatnya sebagai orang Islam, kalau sebagai Muslim, itu kan kayak musyrik gitu kan. Nah, gimana nih kalau di daerah kalian? Ada juga nggak kayak hal-hal yang semacam kayak gitu? Kalau di daerahku sendiri sih ada, kalau sebelum bulan Ramadan itu ada tradisi ziarah kubur atau nadran. Nah, itu ntar jadi kita bersama keluarga besar itu mengunjungi makam dari keluarga atau orang terdekat kita yang sudah meninggal. Tapi tentang tradisi itu banyak pro kontra sih, karena kan kita ziarah kubur itu gak harus di bulan Ramadan saja, tapi nggak ada waktu khususnya Sih. gitu. Tapi karena itu termasuk bagian dari tradisi, jadi kita harus menghargainya. Iya sih, benar sih. Terus gimana nih sama si Bintang? Kalau tradisi di daerahku ya, biasanya kalau eh, anak-anak baru lahir itu ada kayak tradisinya, apa ya namanya, tak Apa itu? sinten namanya, Oh, tak sinten. Nah, Hmm, tak itu berarti menapakkan kaki. bentar-bentar. Daerahnya mana nih asalnya? Kalau aku asal Surabaya ya, kalau kalau tak sinten ini nggak harus Surabaya atau kok Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ada kok. Oh iya juga sih. Tetak itu yang berarti menapakkan kaki dan siti itu yang berarti bumi dan tanah. Nah, jika digabungkan tetak sinten berarti upacara menapakkan kaki ke tanah untuk pertama kalinya. Upacara tetak sinten dilakukan ketika bayi sudah berusia 78 dalam kalender Jawa. 18 sama dengan 35 hari. Sehingga 78 sama dengan 245 hari atau sekitar 8 bulan dalam kalender Masehi. Hal ini dilakukan sebagai simbolisasi betapa pentingnya makna hidup di atas bumi yang mempunyai hubungan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Dan tujuannya itu buat penanda usia dan masa bagi bayi dan latihan berjalan.
Sama tradisi ini diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan para sesepuh sehingga diharapkan menjadi anak yang sukses menjalani kehidupan. Dan ini Oh, kalau kalau tidak sinten itu biasanya bayi disuruh napain kaki ke warna-warna yang berbeda gitu loh. Oh iya, iya. Kalau beda-beda warna itu beda-beda makna. Kayak merah berarti berani, harapannya agar anak berani dalam melangkah dalam kehidupan. Dua kuning berarti kekuatan lahir dan batin yang wajib dimiliki oleh seseorang. Putih berarti kesucian hati dan pikiran. Merah muda berarti cinta dan kasih sayang kepada orang tua, keluarga, dan sesama. Biru berarti ketenangan jiwa dalam melangkah dan kehidupan. Hijau berarti lingkungan sekitar dan kesuburan. Ungu berarti kesempurnaan atau puncak. oh Oh, gitu ya. pernah lihat di TV sih. Kalau dari Inilah, kita sendiri gimana? Oh, kalau dari apa itu daerah aku sendiri tuh kayak ada namanya upacara larung sesaji. Nah, itu diadain tuh di Gunung Kelut. Kalian tahu nggak Gunung Kelut? Di Kediri ya? tahu-tahu di Kediri gak sih? Dulu. Iya, itu di Kediri. Nah, jadi larung sesaji itu kayak upacara yang diadain tiap bulan Suro. Nah, Hmm. itu kayak gimana ya mistisnya itu ya katanya itu buat menyucikan diri gitu loh. Tapi gak tahu itu benernya yang mana. Soalnya masih pro sama kontra juga. Dan itu tuh kayak bertujuan untuk menolak bala. Kalian tahu nggak Lembu Suro itu? Legenda Lembu Suro itu loh. Belum tahu sih, bisa dijelasin dikit nggak? Nah, Lembu Suro itu kayak manusia tapi kepalanya itu bentuknya itu kayak sapi. Gimana ya? Lembu. Oh, Kerbau. Uh, Nah, upacara itu diadain tiap 1 tahun sekali. Nah, itu kayak upacaranya itu ngelarung sesuatu gitu loh. Dilarung di kawahnya Gunung Kelut. Jadi kayak ngelarung sesaji itu isinya pakai buah-buahan, makanan, terus bunga gitu. Nah, tapi masyarakat setempat itu percaya kalau setiap bulan, maaf, setiap tahun ngelarung itu kayak dapat dimaknain buat mencucikan diri, terus apa itu bisa buat pembersihan lah pokoknya. Tapi ada satu momen di mana masyarakat Kediri tuh kayak ada yang kontra gitu loh. Soalnya kan itu ngelarung sesuatu. Nah kan kayak musyrik gitu kan. Jadi betul-betul. gimana ya? Kan masih pro dan kontranya itu tapi masih dijalanin sampai sekarang gitu pacarannya itu. Hmm. Gitu. Dan itu kayak dimaknai kayak religi dengan animisme dan dinamisme di mana mitos dan magis terjalin dalam budaya Jawa dan agama Islam gitu. Oh gitu ya. Banyak ya keberagamannya. Ya, kalau Jadi kesimpulannya iya, tuh kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tuh harus saling menghargai kebudayaan di mana kita berada, guys. Jadi ya itu. Setuju. Eh, setuju, setuju. kita diskusikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.